Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat pagi menjelang siang, bahagia sekali kembali kita berjumpa lagi di kesempatan hari yang cerah ini ya. Cuaca cerah untuk Kota Manado dan sekitarnya, semoga kabar Anda juga semuanya menyenangkan. Secerah cuaca di luar, tetap semangat untuk melakukan aktivitas di hari ini, tepatnya di hari Kamis 21 Mei 2026. Novi kali ini seperti biasa, di hari Selasa dan Kamis kami punya program spesial yaitu Jaksa Menyapa. Kali ini kami bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, begitu ya? Iya. Oke, akan kita perbincangkan topik yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di 1 jam mendatang, begitu ya? Kita punya topik judulnya peran bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti pada Kejaksaan RI, begitu ya. Seperti apa perannya dan bagaimana ceritanya, kita akan sama-sama perbincangkan dengan 2 narasumber yang sudah hadir bersama kami di sini. Ada Bapak Hermoko Febrianto SH.MH sebagai Kepala Seksi Pemulihan Aset, begitu ya. Betul, Bu. Selamat pagi Pak Moko. Selamat pagi. Kabar bagaimana nih? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja. Dari Amurang ini? Minahasa Selatan. Dari Minahasa Selatan. Oke. Kabar baik dan kedua ada Geraldo Samuel Kambei SH. Geraldo, gimana kabar? Puji Tuhan baik Bu Novi. Mantap, semuanya baik kabar di sini. Geraldo sebagai penelaah, penuntutan dan penegakan hukum, calon ahli pertama jaksa, begitu ya? Benar Bu Novi. Oke. Anda juga nanti boleh bergabung bersama kami. Kami nanti membuka telepon juga WA begitu. Kemudian juga kami live di YouTube. Anda juga boleh menyampaikan komentar Anda di channel YouTube kami DRRI Manado. Kemudian juga line telepon seperti biasa. SMS dan WA di 0821 9583 5080 begitu ya. Tapi nanti di sesi berikutnya. Kita langsung saja berbincang bersama 2 narasumber yang sudah hadir di sini bersama Novi begitu. Jadi berbicara tentang peran bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti pada Kejaksaan RI begitu ya. Pak Moko, kira-kira bisa dijelaskan sebenarnya begitu. Bagaimana peran ini bidang pemulihan aset? Jadi apa yang dimaksud dulu dengan bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti pada Kejaksaan RI, begitu Pak Moko? Boleh. Gimana? Makasih Bu Novi. Ya. Jadi bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti itu adalah salah satu bidang khususnya di Kejaksaan RI yang menangani masalah pemulihan aset dan serta pengelolaan barang bukti di Kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri
dalam melakukan pengelolaan terhadap barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Itu kira-kira maksud dari bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti tersebut. Gitu. Adapun peran dari bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti itu terbagi menjadi 5 item, di mana yang pertama itu adalah penelurusan aset. Kita dalam melaksanakan tupoksi di kejaksaan kita melakukan penelurusan aset, kemudian kita melakukan perampasan aset, kemudian kita melakukan pengamanan terhadap aset yang kita sita, kita amankan, kemudian kita melakukan pemeliharaan, sekaligus kita setelah nanti perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, kita akan lakukan pengembalian aset tersebut. Jadi Gitu. Di sini ada pengembalian aset ya. Jadi Iya, ada. Betul. belum tentu berarti semuanya ditarik. Jadi kalau dalam pembuktian tidak terbukti dikembalikan asetnya begitu. Iya, jadi aset itu ada beberapa macam, termasuk aset hasil tindak pidana, aset yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Nah, kemudian kalau aset itu memang terbukti dalam proses nanti hukum setelah persidangan berlangsung, terbukti bahwa itu memang aset yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan aset yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, itu akan kita rampas untuk negara. Tetapi kalau aset itu berasal dari pihak ketiga yang berikat baik, itu akan kita kembalikan kepada yang berhak. Gitu. Seperti itu ya. Betul. Jadi sebenarnya ada penjelasan sebenarnya tentang apa yang dimaksud dengan aset begitu Iya, ya. betul. Seperti apa Giraldo? Boleh ditambahkan apa yang dimaksud dengan aset begitu? Baik, terima kasih Bu Novi. Jadi sebenarnya aset ini adalah semua jenis benda ya, baik bergerak atau tidak bergerak. Contoh itu benda bergerak itu seperti misalnya mobil. Tidak bergerak misalnya dia seperti tanah atau bangunan. Ada juga yang berbentuk fisik, dia nyata wujudnya. Ada juga yang berbentuk dia seperti dokumen atau aliran dana. Ya itu semua itu masuk ke dalam jenis-jenis aset. Jadi di sini kalau umpama yang disita, jadi di awal langsung disita semuanya begitu atau ada kriteria yang disita atau tidak begitu dalam aset ini? Ada belum tentu kan semuanya aset apa semua ke aset semuanya begitu, rumah, mobil apa semua disita begitu. Iya. Jadi begini Bu Novi, saya jelaskan sedikit. Ada beberapa aset yang bisa kita lakukan penyitaan di awal, Ya. dan ada aset yang kita lakukan di akhir penyitaannya. Ada juga 2 tahap betul. ya. Jadi perlu kita jelaskan bahwa aset yang di awal ini, contohnya misalnya dalam perkara pidana khusus. Nah, pada saat si calon tersangka atau si pelaku ini melakukan tindak pidana kemudian dilakukan penyelidikan. Nah, di saat itulah peran fungsi dari seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti untuk melakukan aset tracing. Aset tracing Aset maksudnya tracing, apa? aset tracing itu artinya tindak pidana yang dilakukan si tersangka yang merugikan keuangan negara itu apa saja yang korupsinya, kira-kira gitu. Kita lakukan asetnya, penelusuran asetnya. Dilacak dulu. Kita lakukan profiling, pemetaan. Kemudian kalau setelah nanti dia ditetapkan tersangka, baru kita lakukan perampasan dengan instrumen penyitaan. Nah, itu dengan izin dari pengadilan. Oke. Kemudian aset itulah nanti yang akan kita kelola khusus untuk bidang pemulihan aset. Kemudian apabila nanti setelah putusannya inkrah, tentu kalau dalam perkara tindak pidana korupsi ini kan ada uang pengganti. Pengembalian dari tindak pidana yang dilakukannya, hasil korupsi yang diambilnya itu akan diputuskan oleh pengadilan sebagai uang pengganti dikembalikan. Nah, aset-aset inilah yang akan kita kelola, baik itu melalui pelelangan maupun secara penjualan langsung. Nah, itu dihitung untuk begitu dihitung sebagai pengembalian kerugian keuangan negara. Dihitung di situ. ya.
begitu Nah, ya. kalau untuk yang di akhir, Bu Novi tadi, seandainya misalnya perkara sudah berjalan, kemudian tersangka dibebani untuk mengembalikan uang pengganti sebagai pengganti dari tindak pidana korupsinya, uang yang dikorupsinya. Nah, apabila si tersangka atau terdakwa ini tidak mempunyai uang pengganti, Ya. aset yang awal yang mau kita sita belum ada, nah, untuk melaksanakan putusan ini kita akan melakukan penyitaan asetnya di belakang, begitu. Ditambah lagi berarti ya. Bukan ditambah, tambah. artinya kita melaksanakan putusan pengadilan dengan menyita aset yang dimiliki oleh terdakwa sebagai pengganti untuk membayar kerugian keuangan negara tadi. Oke, Begitu. seperti itu ternyata ya. Iya. Jadi ada proses penelusuran dan pengamanan aset. begitu? Betul. Nah, seperti apa penelusuran dan pengamanan asetnya? Nah, kalau untuk penelusuran biasanya awalnya kita melakukan profiling dulu. Kita melakukan pendataan. Didata dulu. Nah, pendataan, setelah kita lakukan pendataan, kita dapatkan informasi Jadi baik tim kejaksaan yang bagian bidang pemulihan yang bekerja nih. iya, nanti dibantu dengan bidang intelijen sama Oke. tindak pidana khusus juga. Karena kan kita harus mengetahui di mana letak-letaknya ini. Nah, kemudian kita lakukan profiling, pendataan. Setelah kita data, kita lakukan verifikasi. Nah, verifikasi. Kemudian setelah lakukan verifikasi, apakah memang betul ini aset punya si tersangka, terdakwa? Apakah itu memang aset tersangka tapi kalau dia mendapatkan itu belum karena hasil korupsi, gimana? Kalau aset, makanya kita lakukan verifikasi tadi, perlunya verifikasi situ. Apakah aset yang dipunya ini merupakan hasil tindak pidana atau bukan? Kalau misalnya kurun waktu dia melakukan tindak pidana korupsi, katakanlah 2020 Ya. mulainya, sementara aset ini didapatkan di 2019 sebelumnya, berarti tidak ikut. Gitu. Seperti itu. Iya. Jadi setelah diverifikasi, kemudian Setelah dilakukan verifikasi, kita lakukan penelaahan. Penelaahan berdasarkan dokumen dengan data fisik yang ada di lapangan. Baru kalau memang terdapat kecocokan bahwa memang ini diduga aset ini adalah hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barulah kita lakukan pengamanan. Dengan cara kita lakukan penyitaan. begitu. Oke, seperti itu ya. Jadi ada proses kalau pengamanan ditarik semua di seperti apa? Pengamanan dalam arti begini, Bu Novi. Dan sampai dilarikan atau seperti Ya, dilarikan begitu. justru itu kan setelah kita lakukan penyitaan, kita lakukan pengamanan. Pengamanan itu termasuk juga dalam instrumen penyitaan tadi. Setelah contohnya seperti tanah atau rumah, supaya ini jangan dialihkan, kita juga lakukan pemblokiran. Blokir, misalnya ke BPN, nah, supaya ini jangan beralih tangan gitu kan. Kita lakukan pemblokiran. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pemeliharaannya. Nah, Artinya supaya pemeliharaan dilakukan supaya nilai ekonomisnya tidak berkurang. Tidak Gitu, turun ya. Tidak turun. Jadi seperti rumah begitu. Iya. Apakah semua dengan isinya? Kalau Orang-orangnya sesuai dengan- dikeluarkan juga, Pak? Iya, kalau orangnya Yang wajib tinggal, dikeluarkan yang karena kan akan kita istilahnya jaksa lain lah. Kalau di polisi ada polis lain, kita ini ada jaksa jaksa lain. lain. Gitu. Keluar Nah, semuanya ya. keluar semua. Karena sudah jadi sitaan. Betul, kita jadi sitaan, barulah nanti kita lakukan langkah selanjutnya. Kalau memang itu nanti setelah putusannya berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah, baru kita lakukan penilaian. Kita ajukan penilaian untuk mendapatkan nilai taksasi harga. Mau nilai harga. Ada timnya berarti ya, taksasi kan tidak sembarang juga, Pak. Iya, kalau untuk penilaian biasanya kita meminta bisa ke lembaga, misalnya contoh ke KJPP atau ke penilai pemerintah. Nah, kebetulan di Kejaksaan sendiri sekarang sudah ada penilai pemerintah mandiri yang bisa melakukan penilaian terhadap nilai aset tersebut. Begitu ya. Iya. Ternyata seperti itu bagaimana bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti pada Kejaksaan RI itu baru sebagian saja ya. Kita masih punya banyak momen lagi, banyak hal lagi yang kita perbincangkan, tapi kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini.
informasi, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, ganggu aja? Lepaskan tengah. Masuk gol! Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebut. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami dari program Satu Manado, juga yang masih menonton kami di channel YouTube kami di RRI Manado. Terima kasih, kami masih di program Jaksa Menyapa. Untuk kesempatan hari ini Kamis 21 Mei 2026 bersama Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dengan topik peran bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti pada Kejaksaan RI, dan masih bersama kami di sini narasumber Kepala Seksi Pemulihan Aset Pak Hermoko Febrianto SHMH dan juga Geraldo Samuel Kambe sebagai penelaah penuntutan dan penegakan hukum, begitu ya. Sekali lagi, kalau Anda ingin bergabung bersama kami di 0821 95 835080, boleh nanti Anda ingin bertanya langsung dengan kedua narasumber di sini, boleh sekali ya. Kita perbincangkan lagi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa hal yang menjadi peran dari bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Kita tadi sudah berbicara sampai ke penelusuran dan pengamanan aset. Kita sampai juga ke pemeliharaan aset dan sebagainya, nanti kita tanyakan lagi. Tapi ada telepon masuk, kita terima dulu penelpon ya Pak. Boleh Ibu. Oke, silakan. Selamat siang, Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo, selamat siang. Iya, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini, Pak? Dengan Pak Onal di Talaut. Pak Onal di Talaut. Ada pendengar sampai ke Talaut kita Pak siang hari ini. Gimana kabar orang Talaut siang hari ini? Kabarnya di sini ceria-ceria, baik-baik saja semua.
Oke. Onal ingin langsung saja bertanya dengan kedua narasumber kita. Kalau berbicara tentang aset, Iya. ini kita lihat pada barang-barang yang dijual oleh pemerintah begitu. Mhm. Ada yang harga ratusan juta jadi murah. Baru ini terkait dengan kalau jual oto atau motor yang berplat merah, Dang. Ini Nah, so dilelang, so dijual, dia masih berlabel plat merah di kendaraan. Terus suatu saat tiba-tiba jadi klaim ini masih milik dari Pemda atau apa begitu. Pak Onal itu masuk Ini prosesnya bagaimana Pak sebenarnya Onal. untuk penanganan aset barang terkait sitaan dengan itu. barang yang sudah dijual begitu ke masyarakat dan sudah dibeli, tapi belum sinkron dengan yang namanya milik pribadi dengan milik negara lagi begitu. Jadi ini Itu saja yang mau ditanya, proses hukumnya seperti apa. Pak Onal, apakah itu barang Oke. sitaan atau seperti apa? Kalau itu sih kan itu barang lelang, barang Lelang. milik negara. Aha. Dan itu sudah dijual ke masyarakat yang mendapatkan lelang itu, Oke. tapi ternyata masih disebut, oh ini kendaraan plat merah mesti dirubah jadi kendaraan plat hitam begitu. Iya. Oh, Oke. jadi permasalahan. Jadi bagaimana itu, Pak? Mhm. Kalau berbicara tentang aset yang sudah dijual, Milik negara. masih berlabel pemerintah punya ternyata. Oke, terima kasih, cuma itu saja. Terima kasih Pak Onal di Talaut. Jika ada lagi silakan saja di WA, kemudian juga di channel YouTube kami juga boleh Anda komentar di kolom komentar kami. Kita ke YouTube Om_Ali_Purnama. Izin Pak, bagaimana mekanisme pembekuan atau pemblokiran aset tersangka yang mungkin didapat dengan halal? Apakah ada verbal dari pihak auditor sebelum dibekukan? Terima kasih dari Pak Ali Amurang. Oke, Pak Ali di Amurang. Jika ada satu lagi, 3 pertanyaan kita tampung. Kalau masih ada silakan di telepon juga boleh ditunggu. Kalau belum ada kita langsung saja ya ke Onal di Talaut, penjualan barang milik negara. Kira-kira seperti apa? Bisa ditanggapi nih Pak Moko. Iya. Terima kasih Pak Onal atas pertanyaannya tadi. Iya. Jadi perlu dipahami dulu bahwa seperti yang Pak Onal maksudkan tadi, penjualan barang milik negara itu bukan hanya di kejaksaan yang bisa melakukan itu, tetapi pemerintah setempat, pemerintah daerah juga berhak atau mempunyai wewenang untuk melakukan pelelangan secara mandiri terhadap barang-barang katakan yang dikatakan Pak Onal tadi seperti plat merah begitu. Iya. Nah, kalau misalnya dari pihak Pemkap itu berbeda maksudnya berbeda ya. maksudnya Jadi dengan dari yang kita kejaksaan, maksudkan. dari ini maksud dan ini Iya. yang pemerintah. Nah, kalau yang untuk dilelang begitu. di kejaksaan sendiri, Iya. kalau kita ada pelelangan seperti mobil, segala macam atau sepeda motor, itu kan kita kalau nilainya di atas dari 35 juta, kita batasin ya, ini ada pembatasan. Nilai di atas 35 juta itu kita melakukan pelelangan melalui KPKNL. Ya, Ya kantor karena lelang kita negara. dapat- Nah, kemudian walaupun itu bentuknya plat merah, misalnya benda sitaan atau barang sitaan yang kita lakukan penyitaan di kejaksaan, kita lakukan pelelangan, nanti dari risalah lelang itu bisa kita lakukan balik nama, proses balik nama di itu Samsat. maksudnya Pak Iya. Onal maksudkan mungkin ini prosesnya balik Iya, namanya. betul. Sehingga kekhawatiran bahwa itu setelah dilakukan pembelian lelang kemudian masih di HI atau disangka itu masih milik Masih Pemda, milik, itu sudah tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi sudah Iya. ada prosesnya bahwa Sudah ada proses. Dari KNL, iya. nantinya jika sudah melalui proses sampai ke pelelangan, jika kita sudah membeli kita akan ada proses balik nama seperti itu. Betul. ada Jadi prosesnya. itu dari risalah lelang setelah si pemenang lelang nanti Ya. mendapatkan barangnya, misalnya mobil yang plat merah tadi, ya kan, itu dengan risalah lelang tadi beliau bisa langsung ke Samsat. Tidak akan ada masalah. Tidak begitu akan ya? ada masalah lagi, Bu. Karena itu sudah terputus dari perkaranya sendiri. Oke, seperti kepemilikan. Iya. itu Pak Onal ya, informasi yang kami dapatkan. Kalau untuk pertanyaan dari YouTube ini, Om Ali Purnama, mekanisme pembekuan atau pemblokiran aset tersangka yang
didapat dengan halal ya. Apakah ada verbal atau pihak auditor? Terima kasih. Gimana? Ditanggapi, Geraldo? Baik, terima kasih Bu. Jadi sedikit saya menanggapi pertanyaan dari Om Ali Purnama. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ermoko dalam kita melakukan penelusuran aset, ya. Jadi ada indikasi tindak pidana, kita lakukan terlebih khusus ini di tindak pidana korupsi ya seperti itu. Kita lakukan dulu penelusuran aset dengan membentuk tim penelusuran aset, tim pemulihan aset. Nah, selanjutnya seperti yang Pak Moko jelaskan, kita melakukan profiling dulu. Jadi kita cari dulu, gali informasi, baik dari sumber internal maupun eksternal, untuk melihat apakah benar ini aset yang diperoleh dari tindak pidana atau aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Jadi tidak mungkin ketika itu halal seperti tadi yang Pak Moko bilang aset diperoleh dari tahun 2019, kemudian tindak pidana korupsinya dilakukan dari 2020 terus kita lakukan perampasan. Nah, selanjutnya setelah kita yakin dengan bukti-bukti yang ada, dengan kita melakukan verifikasi di lapangan bahwa benar ini aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti itu, kita bisa lakukan pemblokiran. Tapi itu harus atas izin dari pengadilan. Jadi kita mintakan penetapan, penyitaan, pemblokiran dari pengadilan. Untuk selanjutnya setelah keluar izin dari pengadilan, untuk selanjutnya kita lakukan pemblokiran aset. Seperti contoh pemblokiran rekening, aliran dana yang rekening yang digunakan untuk mentransfer hasil tindak pidana korupsi. Kurang lebih seperti itu. Jadi sampai ke rekening juga ya? Iya, betul, sampai ke rekening. Karena tidak menutup kemungkinan pelaku korupsi ini kan cerdas. Iya kan? Karena orang yang melakukan korupsi itu biasanya orangnya terdiri dari yang sudah berpengalaman, berpendidikan tinggi, kan begitu. Jadi kita lakukan pelacakan juga apakah ini ada dialihkan ke orang lain, ya kan, seperti itu. Nah, banyak itu yang kita telusurin, kemudian ternyata ini atas nama orang lain, bukan atas nama si tersangka, terdakwa. Tapi ada aliran dana ke situ. Ada aliran dana yang ke situ. Nah, itu kan termasuk juga ke tindak pidana pencucian uangnya nanti kita. Jadi tidak serta-merta begitu ya, sembarang betul. Ya. Jadi pasti ada penelusuran dan ada bukti-bukti. Jadi itu yang disita begitu ya. Betul. Oke. Ke penelpon dulu. Silakan. Selamat siang Jaksa Menyapa. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa. Selamat siang. Dari Motoling ini. Dari Motoling, Pak. Dari Motoling Minahasa Selatan ini. Selamat siang Pak Cliff Motoling. Dari Kejaksaan Negeri apa ini? Dari Minahasa Selatan, Bapak. Selatan. Gimana, Pak? Begini, Pak. Saya mau bertanya begini. Ketika ada laporan masyarakat ini tentang mau bilang korupsi, ada pemerintah desa dalam hal ini hukum tua, dia membeli satu ruko gitu atau tempat usaha, kemudian tapi sudah disinyalir itu hasil, maksudnya menggunakan uang dana desa. Disinyalir. Ketika kita melaporkan, apakah ketika ditelusuri terus memang bersumber dari dana desa, apakah itu akan dirampas oleh negara dalam hal ini dari kejaksaan begitu kan? Itu yang pertama. Dan kedua tentang aset gini. Apakah itu pelelangan aset milik negara itu, apakah itu cuma barang bergerak atau tidak bergerak kayak tanah atau bangunan mungkin sudah tidak layak lagi pakai, lebih baik dilelang saja kepada masyarakat. Apakah itu ada atau cuman kendaraan yang bisa dilelang oleh negara kayak penelpon yang dari mana tadi dari Talaut ya? Apakah cuman kendaraan, mobil atau motor? Coba Bapak jelaskan lagi supaya sebagai masyarakat awam bisa paham. Itu saja, terima kasih. Baik. Selamat siang. Selamat siang untuk Pak Cliff. Selamat siang Pak Cliffy. Motoling ya. Iya. Masih ada lagi satu penelpon sebelum kita ke pembahasan. Silakan. Selamat siang, Jaksa Menyapa. Siang. Iya, selamat siang, dengan siapa di mana ini, Pak?
dengan Yos Air Madidi. Yos Air Madidi. Silakan Yos, ada yang ingin ditanyakan? Nah, saya ingin mengoreksi ya, Apanya tuh Pak? mengoreksi masalah tanah. Tanah? Saya mungkin ya, ini tafsiran-tafsiran. Biasanya banyak tanah-tanah yang menjadi polemik. Jadi polemik? Biasanya apakah orang Karena? asing bisa beli tanah di Indonesia atau di Manado atau di mana-mana? Aha. Kemudian? Saya mau bertanya, biasanya orang asing yang punya duit Ya. biasanya dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat untuk beli tanah, artinya 50-50 bagi gua. Oke Pak. Jadi biasanya tanah yang dibeli itu mereka bikin perumahan dan segala macam. Jadi korupsi itu berpolemik gitu. Kalau menurut penilaian saya ya, karena kebanyakan yang saya dapati, dan saya tidak mau menuduh-nuduh ya, saya hanya mempelajari. Seperti itu. Tiba-tiba dia tidak punya tanah, sudah punya tanah besar. Ternyata dengan alasan, orang asing yang beli, begitu. Orang asing yang Jadi beli. kira-kira bagaimana? Apakah orang asing itu bisa beli tanah di Indonesia atau di Manado sini? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik Pak Yos. Terima kasih Pak Yos untuk pertanyaannya. Baik, kita tanggapi saja dulu nih tentang beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Pak Cliff di Motoling disinyalir tuh dana desa katanya beli ruko. Kan disinyalir dari mana dan bagaimana, seperti apa. Kemudian aset bergerak, biasanya kita pikirnya cuma aset yang bergerak dilelang begitu, mobil, motor. Apakah tanah, barang yang tidak bergerak, tanah atau rumah juga bisa dilelang? Seperti itu, ditanggapi. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Jadi kalau seandainya memang terbukti, kemudian dilaporkanlah mengenai penggunaan dana desa oleh hukum tua yang disinyalir diselewengkan untuk membeli aset. Kalau memang nanti dalam proses penyidikan dan penyelidikan terbukti uang dana desa tadi dibelikan 1 unit ruko misalnya, itu tentu pasti akan kita lakukan penyitaan terhadap ruko tersebut. Begitu. Jadi harus ada pembuktian. Iya, harus kita buktikan dulu, betul nggak ini? Iya. Dia membeli ruko ini dengan uang hasil dana desa tadi yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, kan begitu. Ternyata dibelikan ruko, ya berarti itu sudah termasuk salah satu penyelewengan dari dana desa yang seharusnya dipergunakan, begitu. Dan pasti akan disita. Dan pasti akan disita kalau memang itu terbukti, memang ya. nanti itu dipergunakan untuk itu. Dan kalaupun nanti setelah proses berjalan, persidangan, pembuktian, akhirnya nanti diputuskan, itu pasti akan dirampas untuk negara. Nah, disitulah nanti baru peran dari bidang pemulihan aset juga melakukan pelelangan terhadap ruko tersebut. Nah, bisa begitu. berarti ya bisa dilelang, jadi bukan hanya barang yang bergerak ya, jadi ada juga tanah, betul, rumah begitu, rumah, tanah, gedung, yang hasil sitaan yang dilelang. Betul. Nah, kemudian baru-baru ini kita juga di Kejaksaan Negeri Minsel ada menangani perkara tindak pidana korupsi. Nah, kebetulan pada saat penyelidikan dan penyidikan belum terdata aset-asetnya. Belum terdata. Namun kemudian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diputuskan bahwa si tersangka terdakwa ini harus mengembalikan uang pengganti kerugian negara tadi, harus dikembalikan. Akhirnya kami melakukan penelusuran aset terpidana tadi. Kita dapatkanlah itu sebidang tanah beserta bangunan yang di atasnya itu berupa rumah tempat tinggal. Akhirnya kita lakukan penyitaan. Kita lakukan penyitaan, itu sita eksekusi namanya, karena ini dasarnya dari eksekusi. Kita lakukan sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan tadi, baru kita lakukan penilaian. Kita mintakan penilaian terhadap nilai dari tanah dan bangunan tersebut ke penilai pemerintah. Jadi tanah itu hasil
terbukti hasil korupsi begitu Pak? Kalau untuk tanah hasil korupsi tidak. Tidak. Jadi Tidak. itu Tetapi aset yang sebagai pengganti uang. sebagai pengganti kerugian keuangan Iya. negara itu. Oh, begitu ya. Betul. Jadi sebenarnya aset itu pun bukan hasil korupsi, tapi karena dia harus mengembalikan kerugian keuangan negara, akhirnya kita lakukan boleh begitu ya, karena boleh disita. sesuai dengan putusan pengadilan. Nah, dalam salah satu amarnya itu menyebutkan bahwa terhadap terdakwa harus diwajibkan membayar uang pengganti, katakanlah sebesar 500 juta rupiah. Apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar mengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk menutupin atau mengganti uang pengganti tersebut. Begitu. Betul. Oke, dapat dipahami ya. Jadi tidak hanya terhadap aset yang bergerak saja, terhadap aset yang tidak bergerak pun kalau memang itu terbukti ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan, itu bisa kita lakukan penyitaan. Begitu. Seperti itu ya. Iya. Kalau Pak Yosdi Hermadi tadi bertanya tentang polemik orang luar membeli tanah di sini. Dan seperti hal tersebut indikasi dengan korupsi seperti apa tadi mungkin Pak Yos, kita berbicara tentang perambilan pemulihan aset dan pengolahan barang bukti pada Kejaksaan RI begitu ya. Kalau pembelian tanah dari orang luar negeri untuk beli tanah ke sini, pikirnya bisa ya. Sebenarnya sah-sah saja, Bu. Sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Kalau mau mereka beli tanah dimanapun, nggak hanya di mana itu sah-sah saja, Iya. asal punya duit saja. dan memenuhi persyaratan, begitu kan? Ketentuan perundang-undangan Boleh saja, pertanahan bisa menyatakan siapapun boleh membeli aset di sini ya. tanah, boleh. Boleh. Itu persyaratan lengkap, duitnya pas, boleh Iya. pasti ya. Tapi apakah mungkin pikirnya barang yang disita atau dilelang apakah bisa dari luar negeri? Orang bukan warga negara Indonesia mau masuk ke lelang begitu. Kalau lelang itu kan kita sifatnya terbuka, umum. Umum juga. Umum, asal memenuhi persyaratan sebagai calon peserta lelang, Bisa juga. Nah, seperti itu ya, Pak Yosdi Hermadi dia. Kita ke pertanyaan lainnya di WA siang hari ini. Selamat siang RRI dari Abdul Rizky di Tuminting. Bagaimana mekanisme daftar bagi masyarakat yang ingin ikut lelang aset koruptor, misalnya kendaraan atau elektronik yang dilelang? Terima kasih juga. Kalau ada penelpon satu lagi kita bahas, silakan untuk yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 082195835080. Kalau tidak ada, kita tanggapi dulu Pak. Mekanisme daftar bagi masyarakat ikut lelang aset koruptor seperti apa? Ya. Gimana tanggapannya? Ya, terima kasih dari Pak Abdul Rizky ya, di Tuminting ya. Nah, jadi begini, untuk mekanisme masyarakat yang ingin ikut melakukan pelelangan terhadap aset, kendaraan atau elektronik, itu biasanya kita lakukan melalui KPKNL. Jadi pelelangan itu melalui KPKNL dengan nilai di atas 35 juta. Nah, sebelum KPKNL melakukan pelelangan terhadap aset tadi, ini kan ada proses atau prosedur yang kita lalui, yaitu pengumuman melalui media cetak, media elektronik, kemudian kita melalui papan pengumuman kita tempelkan pelelangan di tempat-tempat umum seperti kantor kepala desa, di kantor Pemkab seperti itu, ataupun kantor pengadilan. Nah, itu kita tempelkan juga melalui media cetak seperti Manado Pos, gitu kan. Kita lakukan pengumuman terhadap situ. Nah, di situ di pengumuman tadi sudah kita jelaskan bahwa siapapun boleh ikut, masyarakat manapun boleh ikut, karena ini sifatnya terbuka, ya kan. Nah, tapi dengan persyaratan kalau misalnya masyarakat yang ingin ikut melelang aset yang kita lelang, harus ada uang jaminan. Uang jaminan? Sebagaimana yang ditentukan. Misalnya nilai asetnya katakanlah seharga 100 juta misalnya. Nah, sebelum ikut harus ada menyetorkan uang jaminan. Nah, uang jaminan itu disetorkan ke KPKNL, ke rekening KPKNL-nya.
kemudian pada hari yang ditentukan, hari H pelaksanaan lelang, beliau boleh melakukan lelang, ikut lelang, join di situ. mendaftar, melakukan penawaran. Penawaran ya, Iya, kan setidaknya sudah ada saldo di situ iya. ya. Nah, seandainya masyarakat tadi yang sudah menyetorkan dana jaminan tadi sebagaimana ditentukan, biasanya itu antara 10 sampai 50% dari harga lelang, harga limit lelang. Nah, seandainya masyarakat tadi setelah melakukan penawaran dinyatakan sebagai pemenang, maka barang yang diambil harus dilunasin. Iyo, kalau dia kurang saya tambah, betul. begitu kan. Tetapi kalau misalnya tidak menjadi pemenang, maka uang jaminannya akan dikembalikan. Oh, begitu, betul. Utuh tanpa potongan, begitu. Oh, jadi ada prosesnya ya, seperti yang dijelaskan tadi ya. Seperti baru-baru ini, Bu Novi, kami di Kejaksaan Agung juga ada melakukan pelelangan terhadap aset-aset koruptor dengan jumlah barang yang begitu besar dan nilainya juga fantastis karena ada Ferrari, ada kapal. Wah, itu di BPA Fair kemarin ada sekitar 5 hari. Iya, ada fairnya. Bahkan diikutin. Kita juga sudah seluruh melakukan, daerah itu. Seluruh Indonesia boleh mengikuti. Iya, barang-barangnya juga hasil sitaan dari seluruh penjuru. Betul. Barang-barang hasil sitaan dari korupsi, dari pidana-pidana yang lain juga itu semua. Ada perhiasan emas, ada tas branded, bahkan ada mobil Ferrari, kapal. Wah, laku semua tuh, Pak. Alhamdulillah sebagian besar sudah ada pemenangnya. Pasti harganya berarti ada taksasinya dan pasti ada. Jadi kalau untuk pelelangan itu kan berdasarkan hasil penilaian nanti itu yang dijadikan harga lelangnya. Kemudian dari harga lelang sendiri kan ada harga likuidasi dan harga wajar. Nah, nilai harga wajar itu mengikuti dari nilai harga pasaran. Kalau memangnya barangnya seperti mobil itu mobil bekas, ya nggak mungkin dijual dengan mobil baru kan begitu. Kira-kira. Begitu ya. Iya. Wah, sayang tidak ikut ya, Pak. Sebenarnya pengen Bu Novi ikut, tapi ya kemampuannya belum cukup. Oke. Nah, ini juga tadi dijelaskan yang menarik juga tentang pemeliharaan. Khususnya nih, jadi kalau sumpama itu tanah begitu, sudahlah itu ya. Kalau tas-tas branded juga diamankan, disimpan di mana tuh, Pak? Disimpan, ada tempat khususnya, Bu. Kita lakukan penyimpanan, kemudian perawatan. Mobil-mobil itu mobil ada itu juga ada tempatnya. Kita punya gudang tersendiri. Seandainya misal tidak mencukupi, kita juga bisa melakukan penitipan di rubasan. Seperti itu sebelum sampai waktu hari hanya untuk dilakukan pelelangan. Jadi ada pemeliharaannya begitu? Ada pemeliharaannya, seperti mobil di kantor kita di kasih Minsel. Panas begitu, kasih apa tuh? Kita belikan sarung mobilnya, covernya, mobilnya, kemudian sekitar seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita lakukan pembersihan, kita lakukan pencucian, kemudian mobilnya kita hidupin, kita panasin supaya jangan drop mesinnya kan begitu. Nah, ini kan nanti nilai ekonomisnya supaya jangan turun. Iya. Gitu. Di Minsel ada barang-barang sitaan? Ada barang-barang sitaan. Kebetulan di Minsel itu ada 2 unit mobil yang sekarang kita sementara berproses kasusnya belum putus, tapi tetap kita lakukan pemeliharaannya. Begitu. Seperti itu ya. Iya. Kalau ada penelpon dan pertanyaan, kami tunggu, tapi pastikan terus bersama kami. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Dan pendengar, kita sudah berada di sesi terakhir untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa bersama teman-teman di sini dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, masih berbicara tentang peran bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti pada Kejaksaan Republik Indonesia. Kita sudah berada di sesi terakhir. Kalau masih bisa menanggapi, kita baca dulu dari Kristo di Amurang. Selamat siang Pak Jaksa dan host, apakah semua aset koruptor akan dilelang atau adakah yang dimusnahkan, dan adakah cara masyarakat mengetahui jadwal lelang aset secara online? Terima kasih. Ditanggapi Geraldo, gimana Geraldo? Terima kasih Bu Novi. Jadi terkait apakah semua aset koruptor akan dilelang atau ada yang dimusnahkan? Nah, jadi kita sebagai eksekutor juga berpedoman pada putusan pengadilan. Jadi di situ di pedoman nih, apakah aset tersebut dirampas untuk negara, atau ada juga yang dikembalikan kepada yang berhak, dan ada yang dirampas untuk dimusnahkan. Ya, jadi tentu tidak semuanya itu dilelang. Nah, yang dilelang itu yang seperti yang Pak Moko jelaskan tadi, yang bernilai ekonomis dan untuk taksirannya atau harganya itu di atas dari 35 juta. Itu akan kita lakukan penjualan lelang. Sementara untuk aset-aset yang nilainya kurang ekonomis, atau yang tidak bernilai, itu kan kalau kita lakukan lelang bisa saja biaya untuk kita lakukan lelang itu lebih besar daripada nilai aset itu sendiri. Jadi seperti itu kita tuntut untuk dirampas untuk dimusnahkan, dan sesuai putusan pengadilan ketika benda-benda yang tidak bernilai ekonomis itu dirampas untuk dimusnahkan, maka untuk terhadap aset tersebut dapat kita musnahkan seperti itu. Jadi berdasarkan dari putusan pengadilan ya. Jadi ada tidak semua dilelang atau ada dimusnahkan. Kalau jadwal lelang aset secara online pasti ada ya, sudah zaman digital seperti ini, begitu. Jadi saat ini masyarakat itu dapat mengakses di Google, seperti yang Pak Moko jelaskan tadi, kita ada BPA Fair. Nah, nanti di BPA Fair itu dapat masyarakat lihat BPA Badan Pemulihan Aset Fair. Situ ada katalog-katalog aset-aset yang dilelang, dan di situ juga ada tata cara untuk membuat dan mengakses akun lelang.go.id. Jadi itu semua pelelangan itu ada di website tersebut. Dapat masyarakat ikuti petunjuk pembuatan akunnya dan dapat dilihat di situ. Di situ lengkap terkait informasi lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL. Oke, seperti itu ya. Satu lagi, barang bukti kejahatan dilelang harganya lebih murah, uang hasil lelang barang bukti dikemanakan? Silakan ditanggapi. Iya, terima kasih Bapak Tole dari Warembungan ya. Jadi barang bukti kejahatan yang dilelang harganya lebih murah atau tidak, Pak? Nah, tentu saja kita berpedoman kepada hasil penilaian dari penilai, kan begitu, dari KJPP, dari penilai pemerintah. Kalau misalnya seperti yang saya jelaskan di awal, misalnya mobil ini mobil second, tentu tidak sama harganya dengan mobil baru, kan begitu. Pasti ada kualitas dan kuantitasnya pasti dihitung. Nah, kemungkinan besar seperti yang pengalaman sudah kita lakukan, pasti harganya lebih murah. Begitu. Bisa jadi harga second
mobil katakanlah Avanza itu sekitar 150 juta, mungkin dalam pelelangan bisa jadi 100 juta. Yo, mantap. Nah itu tergantung dari nanti pihak masyarakat yang melakukan penawaran. Kan penawarannya kan naik-naik, dia Bu Novito naik-naik. Nah, bisa jadi malah lebih tinggi dari harga yang 100 tentukan tadi. Betul. Yang ikut pelelangnya mau barangnya jadi ditambah-tambah lagi. Karena kan barang ini kan tidak serta-merta hanya dari nilai harganya saja, tapi mungkin historisnya ada, ya, kan begitu. Betul. Ya kan, ya. mungkin barang yang dianggap kita nggak berharga, mungkin bagi kolektor orang ini berharga dan nilainya lebih tinggi dari ini, kan begitu. Ya. Kalau uangnya gimana? Nah, Pak? kalau uang hasil pelelangan tentu saja itu bukan masuk ke rekening pribadi, tetapi itu pasti masuk ke negara, ke rekening negara. Setelah pelelangan berhasil, didapatkan nilai harga pelunasan dari pemenang, uangnya nanti akan kita setorkan ke kas negara melalui bank. Gitu. Begitu uangnya ya, tidak kemana-mana, kembali ke negara. Kembali ke negara. Nah, kalau uangnya ke jaksa, jaksanya kaya Bu semua. Kemudian kita sudah berada di sesi terakhir, waktu kita sudah tinggal 8 menit. Biasanya kendala yang ditemui sama bapak-bapak jaksa ini dalam mengamankan aset-aset sitaan ataupun seperti apa deh tantangan yang dihadapi oleh bapak-bapak di lapangan seperti itu. Iya. Geraldo, gimana? Terima kasih. Jadi tentu dalam melaksanakan tugas kami dari seksi pemulihan aset dan pemulihan barang bukti seringkali mendapati tantangan dan kendala di lapangan. Salah satu beberapa contoh ya yang kendala yang kami hadapi berkaitan dengan putusan yang menyatakan bahwa barang sitaan itu harus dikembalikan kepada yang berhak. Misalnya ada tindak pidana umum kasus pencurian motor. Kasus pencurian motor yang mana terdakwanya mencuri motor itu dari korban. Nah, ketika nanti putusan pengadilan dikembalikan kepada korban, ketika kami menghubungi korban ini sudah tidak aktif atau kemudian dia sudah berpindah alamat atau dia aktif, dia menghubungi tapi tidak kunjung kooperatif untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Padahal tuh motor ada dah. Iya, padahal motor itu hak dia. Sepulang Pak dia betul. tuh. Itu seringkali yang menjadi kendala. Ada juga seperti itu ya? Iya. Yang tidak mengambil. Betul. Kemudian juga misalnya kendala terkait pengamanan aset tadi. Jadi seperti yang sudah Pak Moko jelaskan, kami punya fasilitas seperti gudang barang bukti, di mana barang bukti itu kami simpan dengan rapi, kami lakukan perawatan setiap hari. Namun kita tidak bisa menampik adanya force majeure. Seperti contoh saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Utara, pada saat beberapa waktu yang lalu terkena musibah banjir. Nah itu barang bukti berdampak ke kejaksaan setempat di sana Bu. Jadi gudang barang bukti kebanjiran. Bagaimana dengan mobil yang sudah tidak berfungsi karena kebanjiran? Nah, itu yang seringkali menjadi kendala kami di lapangan. Kalau dalam penyitaan begitu rumah mau sita rumah siapa? Jaksa langsung yang turun atau bersama tim? Tentu dalam penyitaan kami ada tim. Tidak aman-aman, tidak kendala. Nah itu kami sebagai tim penegak hukum tentu selalu berkoordinasi, kejaksaan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti ada kepolisian ya, untuk melakukan pengamanan. Tidak serta-merta kami bergerak sendiri. Seperti itu. Baik, di sesi terakhir kira-kira ada yang ingin disampaikan, harapan ataupun informasi yang penting yang perlu disampaikan kepada pendengar. Di sesi terakhir ini silakan Pak Moko. Boleh, terima kasih Ibu Novi. Jadi harapan kami ke depan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Utara dan kepada semua yang pendengar setia Radio RRI, intinya cuma satu, kenali hukum, jauhi hukuman. Gitu. Kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, jadi kalau sudah berhadapan dengan hukum ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung gitu. Oke, Geraldo silakan, ada yang ingin ditambahkan?
di sesi terakhir. Baik, kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di Sulawesi Utara maupun di mana saja pendengar yang pendengar setia RRI yang dimanapun Anda berada, tentu kita sebagai masyarakat harus peka terhadap situasi sekitar, ya, menjadi masyarakat yang taat hukum, ya, mulai dari hal-hal kecil, hal sepele seperti taat berlalu lintas, itu menjadi contoh kecil, ya. Kemudian terkait topik kita di hari ini sebagai masyarakat juga kami harap dapat bisa berperan aktif seperti contoh mengikuti lelang-lelang kami, Bu. Karena salah satu kendala juga ada aset kami yang dilelang sampai sekarang belum kunjung laku, Bu. Betul. Itu. Baik. Mungkin harganya ya, Bu, ya. Masih terlalu tinggi. Nanti kita akan turunkan lagi, Bu. Oke, kita tunggu sampai turun sekali coba nih. Sampai di sini terima kasih banyak ya untuk kehadiran dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Pak Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti PAPBB Hermoko Febrianto SHMH. Terima kasih banyak Pak, Terima sukses kasih begitu sama-sama, ya. Ibu Novi. Kemudian Geraldo Samuel Kambe SH, penelaah penuntutan dan penegakan hukum calon ahli pertama jaksa. Geraldo, terima kasih banyak ya kehadirannya ya. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung bersama kami via telepon, kemudian juga sudah komen di YouTube kami dan juga sudah masuk di WA kami juga, terima kasih banyak. Novi cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa siang hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan topik yang berbeda bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri yang lain begitu ya. Novi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.